Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ibu Nenden Astriani. Anak-anak, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Anak-anak, apakah anak-anak pernah mengikuti suatu perkumpulan? Di sekolah biasanya ada perkumpulan-perkumpulan, misalnya ada organisasi PMR atau Palang Merah Remaja, kemudian ada OSIS, ada pramuka, bahkan ada perkumpulan ekstrakurikuler, misalnya ekstrakurikuler basket, seni, dan sebagainya. Nah, anak-anak, dalam matematika, istilah untuk perkumpulan atau gerombolan ini dinamakan dengan istilah himpunan. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar dan cara penyajian himpunan. Yang kedua, memahami sifat-sifat himpunan. Yang ketiga, mengidentifikasi hubungan antar himpunan. Yang keempat, memahami operasi-operasi pada himpunan. Dan yang kelima, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian himpunan dan notasi himpunan. Nah anak-anak, jadi himpunan itu merupakan kumpulan ya, tapi kumpulan yang seperti apa? Kita coba perhatikan pernyataan berikut ya. Yang pertama, kumpulan orang-orang kurus. Yang kedua, kumpulan orang-orang kaya di Indonesia. Yang ketiga, kumpulan minuman-minuman yang menyegarkan. Menurut anak-anak, itu merupakan himpunan atau bukan ya? Nah, ternyata itu bukan merupakan himpunan karena kumpulan yang tadi tidak memiliki batas-batasan yang jelas. Ya, contohnya orang kaya di Indonesia. Yang seperti apa ya orang kaya? Batasannya seperti apa ya? Nah, jadi ketiga pernyataan yang tadi Ibu utarakan bukan merupakan himpunan. Coba anak-anak perhatikan kembali pernyataan-pernyataan berikut ini ya. Yang pertama, kumpulan negara-negara di Asia Tenggara. Yang kedua, kumpulan siswa dengan tinggi badan 160 cm. Yang ketiga, kumpulan kendaraan dengan roda 4. Nah, menurut anak-anak, apakah itu merupakan suatu himpunan? Tepat sekali, itu merupakan suatu himpunan. Kenapa ya ketiga pernyataan tersebut bisa dinamakan himpunan? Nah, karena ketiga pernyataan tersebut memiliki batas-batas yang jelas ya. Contohnya pernyataan 1, kumpulan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Sudah jelas ya, tentunya ada 10 negara di sana. Ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Kamboja, dan ada 6 negara lainnya. Kemudian kumpulan siswa yang bertinggi badan 160 cm itu sudah jelas. Yang tingginya 160 cm pasti menjadi anggota himpunan tersebut. Yang ketiga, kumpulan kendaraan beroda 4. Itu juga sudah jelas batasannya. Kita dapat memasukkan anggotanya yaitu mobil, bus, juga truk. Dari contoh-contoh tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan secara jelas. Artinya, ada batasan-batasan tertentu dalam objek-objek tersebut. Dalam sebuah himpunan tentu ada anggotanya ya. Anggota dalam himpunan kita bisa sebut anggota himpunan atau elemen himpunan. Nah, anggota himpunan ini dinotasikan dengan tanda elemen seperti ini. Jika bukan anggota dapat dinotasikan seperti ini. Untuk lebih memahami mengenai pengertian himpunan dan juga notasi himpunan, kita simak contoh berikut ini. Misal, A adalah himpunan nama hari yang berawalan huruf S. B adalah himpunan nama hari yang berakhiran huruf U. Maka dapat kita peroleh bahwa Senin, Selasa, dan Sabtu adalah anggota himpunan A. Ditulis seperti ini ya. Nah, kemudian Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu bukan anggota himpunan A. Ditulisnya seperti ini. Himpunan B dapat kita peroleh bahwa
Rabu, Sabtu, Minggu adalah anggota himpunan B. Ditulis seperti ini. Nah, berarti Senin, Selasa, Jumat, dan Kamis bukan anggota himpunan B. Ditulis seperti ini. Kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu penyajian himpunan. Anak-anak, suatu himpunan biasanya diberi nama atau dilambangkan dengan huruf kapital seperti A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Adapun objek yang termasuk dalam himpunan biasanya ditulis dengan pasangan kurung kurawal. Kurung kurawal itu seperti apa? Ini merupakan bentuk kurung kurawal. Ada 4 cara penyajian himpunan. Yang pertama, metode deskripsi. Yang kedua, metode rule. Yang ketiga, metode enumerasi atau metode tabulasi atau roster. Dan yang keempat, dengan diagram Venn. Yang pertama, metode deskripsi. Metode ini dituliskan dengan menuliskan sifat-sifat himpunan tersebut. Contohnya, C merupakan himpunan bilangan-bilangan yang dapat dibagi 2. D merupakan himpunan-himpunan bilangan yang dapat dibagi 5. Metode yang kedua yaitu metode rule. Jadi, suatu himpunan dinyatakan dengan notasi-notasi pembentuk himpunan tersebut. Nah, bentuk umum dari notasi himpunan adalah sebagai berikut. Contoh penyajian himpunan dengan metode rule adalah seperti ini. Nah, himpunan tersebut dibaca A adalah himpunan di mana setiap X sedemikian sehingga X lebih dari 10 dan X merupakan anggota bilangan asli. Metode yang ketiga untuk menyajikan suatu himpunan adalah dengan metode enumerasi atau metode tabulasi. Nah, dengan metode ini, himpunan dinyatakan dengan menyebutkan semua anggota himpunannya, dibatasi dengan kurung kurawal, dan setiap anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya, A adalah himpunan yang terdiri dari kucing, kambing, sapi, dan domba. B, himpunan yang terdiri dari bus, truk, dan mobil. Cara yang terakhir atau yang keempat dalam menyajikan himpunan adalah dengan menggunakan diagram Venn. Dalam membuat diagram Venn ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, himpunan semesta atau semesta himpunan biasanya kita gambarkan dengan bentuk persegi 4 atau persegi panjang ya. Dan huruf S kita letakkan di sudut kiri atas. Himpunan lain yang kita bicarakan biasanya digambarkan dalam bentuk lingkaran atau kurva berbentuk sederhana. Setiap anggota himpunan atau elemen himpunan tersebut digambarkan dengan noktah atau titik. Dan yang terakhir, jika jumlah anggota himpunannya banyak, maka tidak perlu digambarkan dengan suatu titik ya. Jadi cukup berbentuk lingkaran saja. Nah, itulah tadi materi untuk pengertian himpunan, kemudian notasi himpunan, dan juga cara menyajikan himpunan. Semoga dapat dimengerti. Nah, anak-anak, jangan lupa kalian dapat mengerjakan tugas dalam tautan tugas di bawah ini ya. Kemudian, kalian juga dapat membaca materi-materi di buku yang kalian miliki. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.